perkenalkan saya Nisi. Selamat datang dan selamat bergabung dalam Ruang Jumpa. Belakangan ini masyarakat sedang dihebohkan oleh prosesi pernikahan beda agama di sebuah gereja di Semarang. Bahkan salah satu staf Kepresidenan Republik Indonesia juga memutuskan untuk menikah berbeda agama. Pada episode sebelumnya, kita sudah membicarakan pernikahan beda agama bersama Pak Ahmad Nurkolis dan Romo Andang dalam perspektif Muslim dan Katolik. Nah, di sini sekarang saya bersama Kang Engkus yang akan membicarakan pernikahan beda agama juga, tapi dari perspektif penghayat kepercayaan. Halo, selamat siang Kang Engkus. Selamat siang. Mungkin Kang Engkus bisa memperkenalkan dirinya juga supaya teman-teman Ruang Jumpa mengenal Kang Engkus dan penghayat kepercayaan. Terima kasih. Selamat siang. Nama saya Engkus Ruswana. Saya adalah salah satu pengurus Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia di tingkat pusat, gitu ya. Jadi menjabat sebagai Ketua Presidium 1 saya di MLKI Pusat. Nah, ya di organisasinya sendiri saya dari organisasi budidaya. Jadi di nasional itu ada wadah nasional yang disebut tadi MLKI. Dan di anggotanya itu ada ratusan dari organisasi-organisasi atau paguyuban-paguyuban kepercayaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi memang penghayat kepercayaan itu sangat banyak, ya, sangat beragam, karena memang basicnya, dasarnya itu berangkat dari sistem keyakinan yang ada di tiap etnis di Indonesia. Masyarakat Batak punya agama sendiri, masyarakat Melayu punya agama sendiri, Sunda punya sendiri, Batak Jawa punya sendiri, Kalimantan, Sumba, Sumbawa. Jadi hampir di setiap etnis punya sistem keyakinan. Dan itu oleh negara dikelompokkan sebagai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Orang sering menyebutnya itu aliran kepercayaan, tapi yang bahasa formalnya itu sebetulnya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Gitu. Ya, sebenarnya bagi saya sendiri ini masih terdengar baru ya Pak Ya, okay. Kang Engkus. Sebenarnya saya baru dengar juga baru ini loh, penghayat kepercayaan itu apa. Ya. Nah, mungkin Kang Engkus bisa sharing mengenai pernikahan beda agama sendiri. Nah, bagaimana penghayat kepercayaan ini memandang hal tersebut? Gitu. Ya, sebetulnya pada umumnya ya, jadi memang tadi seperti saya bilang bahwa di kepercayaan itu juga beragam. Tapi pada umumnya perkawinan beda agama di masyarakat penghayat kepercayaan umumnya tidak masalah. Karena dasar dari pertimbangannya bahwa yang melangsungkan perkawinan itu kan orang. Jadi perkawinan orang dengan orang, gitu. Bukan agama dengan agama. Kalau agama dengan agama mungkin problem ya, untuk dikawinkan. Tapi ini orang dan orang. Dan dasarnya karena rasa suci kan, ada kecintaan itu kan dasarnya datang dari Tuhan. Nah, kenapa dihalangi untuk bersatu? Jadi persoalan beda agama tidak menjadi masalah. Karena juga kalau belajar dalam sejarah gitu ya, itu pola kawin beda agama itu sejak leluhur kita udah terjadi. Iya. Kalau lihat di catatan-catatan sejarah, misalnya perkawinan dari raja-raja dari Tarumanagara, ada yang kawin dengan putrinya, kawin dengan pendiri Sriwijaya, di mana itu Buddha kan. Tarumanagara itu Sunda campur Hindu. Kemudian dari Tarumanagara juga ada yang kawin dengan Kundungga ya, dari kerajaan Kutai, itu antara Kaharingan berarti dengan Sunda Hindu. Terus kesininya di pangeran dari kerajaan Sunda kawin dengan kerajaan Kalingga, berarti antara agama Sunda dengan agama Hindu bisa terjadi kawin. Ke bawahnya lagi ada perkawinan putri dari Bumi Mataram kawin dengan dari pangeran dari Sriwijaya. Udah biasa, itu tidak jadi masalah. Gitu. Oh iya, seperti yang Kang Engkus bilang sebelumnya ya, memang pernikahan beda agama itu yang bikin ribetnya sebenarnya lebih ke tata cara pernikahan di agamanya itu sendiri ya Kang? Iya, karena sebetulnya persoalan itu karena begitu tadi, satu bahwa perkawinan yang sebetulnya perkawinan orang dikaitkan dengan perkawinan agama dengan alasan
kalau tidak seagama akan timbul konflik. Padahal yang konflik seagama juga banyak kalau Iya, dilihat yang itu kan. benar-benar. Iya. Yang perceraian itu banyaknya terjadi di kalangan yang seagama Iya, kok, Pak. bukan yang beda agama gitu. Nah itu kan nggak ini. Itu pertama. Yang kedua juga karena persoalan politisasi gitu ya, Iya. politisasi agama. Jadi seolah-olah inilah agama yang paling benar, yang lain harus ikut gitu Iya, ya. iya, Jadi iya. ada pemaksaan itu. Nah akibatnya kan begitu itu dipaksakan dan itu dijadikan kebijakan negara, kan timbul persoalan. Tadi bahwa yang dasarnya cinta kasih akhirnya terhambat gara-gara itu. Kemudian ada yang terpaksa pura-pura gitu, Iya. pura-pura masuk agama itu untuk jadi satu agama. Itu kan kebohongan. Jadi, Kebohongan yang dipaksakan berarti oleh negara gitu. iya, iya. Kemudian ada yang kawin harus ke luar negeri. Nah lucunya kawin beda agama di luar negeri begitu kembali ke Indonesia diterima. Iya. Kenapa harus ke luar negeri dulu gitu kan aneh kan? Iya, Pak. Ya, iya, Kang. Kalau untuk penghayat kepercayaan sendiri itu terus tata cara pernikahannya gimana? Kan kalau masing-masing agama itu memiliki tata caranya sendiri-sendiri. Ya umumnya kan kita seperti perkawinan itu kan beda agama, ada beda etnik kan. Nah dan setiap etnik itu kan punya namanya perkawinan adat, tata cara adat. Iya. Nah itu kan kompromi biasanya. Kalau saya misalnya, saya orang Sunda kawin dengan misalnya orang Jawa, kan bisa dua-duanya. Iya. Waktu kawin karena perempuannya dari Jawa misalnya, ya waktu perkawinan pertama, ya perkawinan di Jawa tempat dulu, istri, iya. ya cara Jawa. Nanti ada munduh mantu istilahnya, pakai cara Sunda. Sunda. Kan bisa terjadi seperti itu. Kompromi kok damai-damai aja kan sebenarnya. Oh, Tidak iya. ada masalah. Sebenarnya iya, jalan tengah gitu ya, Iya, Kang. dan itu bukan artinya ini tata cara menurut kepercayaan, enggak, menurut adat yang Iya. dipakai. Kalau penghayat kepercayaan sendiri, Kang, itu udah berapa kali sih menikahkan pernikahan beda agama itu sendiri? Kalau dulu sebelum undang-undang sebelum tahun 80 sebenarnya banyak ya. Jadi begitu undang-undang perkawinan diundangkan kan tahu undang-undang perkawinan 1 tahun 1974. Nah, tahun 1975 muncul peraturan pemerintahnya. Nah, di situ terjadi perkawinan beda agama, beda keyakinan tidak masalah berjalan. Nah, hanya setelah tahun 80 mulai ada gangguan karena ada statement-statement politik bahwa kepercayaan itu bukan agama. Jadi tidak ada perkawinan lewat kepercayaan. Nah, itu mulai diganggu. Akhirnya ada ketidakpastian hukum dan tahun 1990 sama sekali nggak boleh terjadi perkawinan secara kepercayaan ya. Mau apalagi beda keyakinan kepercayaan dengan ini tidak boleh. Dan sampai sekarang itu nggak boleh. Tapi ada yang ini. Saya pernah dari komunitas saya tahun 2001 dan 2002 itu mengawinkan ya perempuannya penghayat, laki-lakinya Islam itu jalan boleh, tapi melalui penetapan pengadilan. Karena di undang-undang undang-undang catatan sipil ya, itu ya undang-undang administrasi kependudukan itu dibuka peluang untuk beda agama. Di situ ada pasal bahwa perkawinan sah itu perkawinan yang dilakukan menurut agamanya dan juga di perkawinan yang melalui penetapan pengadilan. Nah, di penetapan pengadilan itu bunyinya bahwa yang dimaksud dengan penetapan pengadilan adalah perkawinan yang beda agama. Jadi sebetulnya negara membuka peluang itu, tapi praktiknya susah. Nah, pas anak saya kan nggak bisa. Iya, Kang. Jadi kalau untuk keluarganya sendiri, jadi setelah menikah secara beda agama itu sendiri, kalau menurut di penghayat sendiri itu pasangannya itu kehidupannya seperti apa? Mungkin pola asuhnya atau malah sama seperti masyarakat pada umumnya? Ya biasanya kan kompromi, kan tahu nih waktu pacaran itu kan udah saling menjajaki, saling mengenal. Beda agama, beda keyakinan kan. Kalau sejak awal sudah itu jadi hambatan kan pasti nggak jalan, pecah kan pasti. Nah ini kan kalau udah langsung menuju akhirnya titik ketemu perkawinan berarti kan udah ada kompromi. Bagaimana nanti untuk soal anak? Nah biasanya seperti anak saya waktu itu udah ada kompromi, oke,
Nanti begitu ini anak diberikan kebebasan, nanti dewasa dia suruh milih apa terserah gitu. Jadi ada kompromi itu sebetulnya. Menurut Kang Engkus sendiri, apa sih harapan Kang Engkus terhadap pernikahan beda agama di Indonesia? Ya, kalau menurut saya satu ya, karena dasar pemikiran saya, satu yang namanya kawin itu adalah kawin orang, bukan kawin agama. Kedua, dasarnya perkawinan itu kan sebetulnya dari tadi rasa cinta Dari kasih. rasa cinta, ya. Di mana rasa cinta kasih itu adalah rasa suci yang berasal dari Tuhan. Ya. Rasa itu kan tidak boleh dihambat gitu ya. Ya. Di mana dia ada punya maksud yang lebih jauh untuk melanggengkan hubungan dengan dalam ikatan perkawinan, harusnya agama tidak boleh melarang Menghalangi, itu. ya. Katanya kan agama berdasarkan ketuhanan. Ketuhanan. Ya kan, nilai-nilai suci di situ. Kenapa justru ini dihalangi? Jadi harusnya negara nggak boleh membatasi itu. Ketiga kan lucu juga kalau di sini dihalangi, dibatasi, tapi ke luar negeri balik lagi ayatnya diterima, kan itu lucu Iya. gitu kan. Nah, jadi itu harusnya negara jangan berpatokan pada hukum salah satu agama. Ya. Negara itu harus netral dari agama. Negara berpikirnya itu. Harusnya itu supaya tidak ada permasalahan di dalam, dan tidak ada yang seolah-olah wah agama ini nomor satu, agama ini nomor dua, ini nah seperti itu. Ya, terima kasih Kang Engkus sudah men-sharingkan kepada teman-teman Ruang Jumpa mengenai perspektifnya tentang pernikahan beda agama. Nah, teman-teman, itu tadi obrolan kita bersama Kang Engkus dari Penghayat Kepercayaan. Terima kasih Kang Engkus sudah hadir di saat ini mengobrol dengan saya. Jumpa lagi di episode selanjutnya.